Sekian tahun lamanya saya di sana melihat dari sosok beliau yang kita bersama akan mendengar untayan mutiara beliau. Setiap kali saya membaca dalam syama'il cerita Rasulullah SAW, sifat-sifatnya Rasulullah SAW, saya teringat semua itu ke beberapa perihal atau beberapa peristiwa yang saya melihatnya langsung dari beliau. Sungguh terperagakan apa itu sunnah. Kalau engkau membaca Al-Quran, engkau baca. Tapi kalau engkau mau melihat sosok Al-Quran yang berjalan, inilah orangnya. Yang dia mengambil perihal ini daripada guru-gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Yang berkata Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka beliau berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau engkau membaca tentang hadis, silahkan baca. Namun engkau mau melihat wujud hadis sunnah Nabi yang berjalan, maka lihatlah di hadapanmu ini orangnya. Begitulah ikhwan. Saya teringat suatu peristiwa dari guru-guru kami pada musim dingin di kota Hadramut yang sangatlah dahsyat dinginnya itu. Dingin yang diiringi dengan kering. Pada suatu malam ada seorang murid beliau yang mungkin kita tak asing lagi namanya, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang waktu itu masih baru mondok di sana. Dan waktu itu para murid-murid beliau tinggal di masjid sebelum beliau membangun pondoknya yang namanya Darul Mustafa. Tinggal di masjid. Ketika musim dingin itu, santri-santri beliau kekurangan selimut. Beliau datang di malam hari melihat santri-santrinya yang tidur dalam kedinginan. Beliau berkata, tunggu sebentar, aku akan berikan kepada kalian selimut-selimut dari rumahku. Mulailah diberikan selimut 1, 2, 3 sampai selendang yang biasa. Biar murid-muridnya merasa hangat, jangan sampai mereka dingin. Tinggal ini satu murid yang belum kebagian selimut, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau berkata, Habib, saya belum bagian selimut. Oh, tunggu sebentar. Maka dibawakan selimut yang terakhir. Ketika selimut itu diberikan kepada sang murid ini, dia mencium sesuatu yang tak sedap. Mencium ada aroma anak kecil. Kok kenapa? Kok guru saya ngasih selimut yang ada aroma najis anak kecilnya? Dia merasa tersakiti hatinya. Pas pagi hari, keesokan harinya, anak-anak daripada Sayyidil Habib datang ke tempat penginapan murid-muridnya itu. Karena memang anak-anak itu masih kecil dan polos, mereka berkata seperti ini, hei, gara-gara kalian, kami sekeluarga tidur tanpa selimut, kami kedinginan. Kau tahu, selimut yang terakhir itu adalah selimut adikku yang masih belum 2 tahun. Tak heran kalau engkau cium apa itu. Itulah yang membuat muridnya ini tergertak. Seginikah pengorbanan seorang guru untuk muridnya, dia korbankan keluarganya. Seringkali waktu di Hadramut dulu saya melihat daripada keluarganya dan juru masak beliau datang ke tempat dapur umum pondok pesantren untuk mengambil sisa-sisa nasi dari murid-muridnya untuk makanan beliau. Itu sering kali ikhwan. Kalau saya mau cerita tentang beliau panjang lebar dan mungkin saya tertuduh di sini, saya sebagai murid, kalaupun itu diakui oleh beliau. Namun silahkan kalian pandang sendiri, kalian nilai sendiri, dan ingat satu perkataan dari seorang arif billah, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, فسبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصلهم إليه. Maha suci Allah yang tidaklah Allah itu menjadikan jalan kepada mereka para wali-walinya, para kekasihnya, melainkan itulah jalan menuju kepadanya. Tatkala engkau didekatkan kepada para kekasih Allah, para aulia Allah, sadar bahwasanya ini adalah Allah yang menginginkanmu. Allah mau engkau dekat kepadanya. Bukannya engkau yang mau mendekat kepada Allah, namun Allah
yang mau engkau dekat kepadanya. Oleh karena itu Allah menggiringmu untuk dekat kepada para orang solehin. Dalam hikmah yang lain beliau berkata, "Idza fataha laka wijhatan fit ta'arrufi ilaih fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk. Fa innahu ma fatahaha laka illa huwa yurid an yata'arrafa 'alaik." Bila mana Allah membukakan kepadamu pintu untuk engkau berkenalan dengannya, pedulikan seberapa buruk amalmu. Bukankah Allah Maha tahu seberapa buruk amalmu? Namun Ia yang memulai, Ia membukakan pintu itu untukmu. Karena Allah tak membukakan pintu itu, melainkan Allah yang mau untuk berkenalan, Allah yang mau untuk hinggap di dalam hati sanubarimu itu. Amma tadri anna al-a'mal as-salihata anta muhdiha ilaih wa ta'arrufuhu wa muhdiha ilaik. Fa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Amal-amal solihmu dari salat, puasa, sedekah, itu usahamu, upayamu untuk dekat kepada Allah. Namun tatkala Allah Ta'ala menjadikanmu dekat dengan para solehin, ini adalah Allah yang menginginkanmu untuk engkau dekat kepadanya. Jauh sekali perbedaan ketika engkau berusaha untuk dekat kepadanya dan ketika Ia, Allah Ta'ala, yang mau dekat kepadamu. Ketika kita mau mengunjungi seorang pejabat ataupun artis, ya sulit sekali SOP-nya. Namun ketika orang itu menginginkanmu, maka mudah sekali engkau akan jalan. Teman-teman yang hadir, mari bukakan hati kita.